Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Latif, akan memaparkan mind mapping mengenai switch. Switch merupakan sebuah perangkat jaringan pada komputer yang memungkinkan untuk menghubungkan sebuah perangkat pada sebuah jaringan komputer dengan menggunakan pertukaran paket untuk menerima, memproses, dan mengirimkan data tersebut dari satu perangkat ke perangkat lainnya maupun sebaliknya. Adapun fungsi utama dari switch ini yaitu untuk menerima informasi dari berbagai sumber yang terhubung dengannya, kemudian meneruskan informasi tersebut ke perangkat yang membutuhkan informasi. Meskipun ada banyak perangkat yang terhubung dengan perangkat port, namun switch dapat mengirim data atau informasi ke satu atau beberapa perangkat saja. Artinya switch dapat memilih tujuan untuk mengirim informasi ke perangkat mana yang akan dikirimi. Nah, dalam switch itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu VLAN. VLAN di sini merupakan pembuatan jaringan yang diatur secara logikal. Melalui VLAN kita dapat membagi jaringan ke dalam jalur yang berbeda-beda dalam perangkat. Atau dalam artian kita dapat mempartisi jaringan. Jadi kita dapat menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda karena jaringan tersebut kita masukkan dalam partisi jaringan yang dibuat. VLAN di sini bekerja pada OSI layer 2 yaitu data link. Nah, adapun dalam bagian-bagian dalam VLAN yaitu yang pertama, data VLAN merupakan VLAN yang digunakan oleh pengguna atau user. Yang kedua yaitu VLAN VoIP atau Voice over Internet Protocol, yaitu VLAN yang dikhususkan untuk berkomunikasi dengan audio atau audio visual. Yang ketiga yaitu VLAN native. Nah, di sini konfigurasi VLAN native hanya memungkinkan untuk trun.1 key untuk mengirim frame dari VLAN native yang ditandai di terang. Yang keempat yaitu VLAN manajemen. VLAN ini berfungsi untuk manajemen jaringan atau mengatur jaringan yang lebih spesifik. Contohnya seperti melakukan remote control terhadap switch melalui PC. Nah, bagian selanjutnya dalam switch yaitu inter-VLAN. Dalam inter-VLAN itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu legacy inter-VLAN routing, route on stick, layer 3 using switched virtual interface. Nah, pada legacy inter-VLAN routing ini tidak scalable. Kedua itu satu interface hanya untuk satu VLAN. Untuk router on stick cocok hanya untuk jaringan kecil hingga menengah. Yang kedua yaitu satu interface untuk banyak VLAN. Batasnya yaitu 50. Yang ketiga yaitu layer 3 using switch virtual interface. Nah, adapun penggunaan ini yaitu untuk network yang menengah hingga besar, lebih besar serta memiliki kekurangan yaitu perangkat yang mahal. Selanjutnya yaitu Ether channel. Ether channel di sini merupakan suatu teknologi trunking yang digunakan oleh switch, di mana sejumlah physical port pada device digabung menjadi satu logika saja dalam satu buah port group. Fungsinya yaitu untuk meningkatkan kecepatan koneksi antar switch, router ataupun server, dan jika salah satu port atau jalur rusak akan mengalami failover, maka port group akan tetap bekerja menggunakan jalur port yang lain. Nah, adapun keunggulan dari Ether channel ini yang pertama yaitu multiple platforms. Multiple platform ini maksudnya digunakan atau dapat digunakan di mana saja, bahkan dalam jaringan yang sering terjadi hambatan. Dan juga dapat digunakan di jaringan untuk meningkatkan bandwidth antara switch dan antar router atau switch, serta menyediakan scalable bandwidth untuk server jaringan seperti PC berbasis web server. Yang kedua yaitu load balancing. Load balancing di sini maksudnya yaitu terdiri dari beberapa fast Ethernet link dan mampu melakukan load balancing lalu lintas tersebut, baik itu metode unicast, broadcast, dan multicast hingga merata di seluruh link.
Ketika link mengalami kegagalan, lalu lintas diarahkan ke link yang tersisa tanpa campur tangan pengguna yaitu user, dan dengan paket hilang atau paket loss yang minimal. Yang ketiga yaitu protokol STP atau Spanning Tree Protocol, merupakan protokol jaringan yang memastikan topologi bebas loop untuk jaringan area lokal Ethernet yang dijembatani. Fungsi dasar dari STP ini atau protokol STP yaitu untuk mencegah loop atau radiasi siaran berikutnya. Nah, adapun fungsi yang lainnya itu untuk menyediakan jalur cadangan otomatis jika tautan aktif gagal tanpa bahaya loop jembatan, atau kebutuhan untuk meningkatkan atau menonaktifkan tautan cadangan ini secara manual. Dalam protokol STP itu terdapat beberapa root. Yang pertama yaitu root bridge. Root bridge di sini berfungsi untuk atau root bridge menggunakan switch dengan bridge priority terkecil. Jika memiliki priority yang sama, maka akan memilih MAC address yang paling kecil. Yang kedua yaitu root ports. Root ports di sini yaitu untuk menentukan dengan memilih cost terendah serta perhitungan cost didasarkan pada bandwidth. Yang ketiga yaitu designated port. Adapun ciri-cirinya yaitu semua port pada root bridge, semua port yang terhubung langsung dengan user. Yang ketiga empat yaitu alternate port. Alternate port ini merupakan atau bukan dari bagian dari root ports atau designated ports. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.